lu kalau jualan bicaralah dengan bahasa target audiens. Iya. Jangan lu. Nah, ini kebanyakan klien kita memaksakan kesotoyannya itu. Wah, kita pakai begini bahasanya. Nah itu case-nya yang sama terjadi dengan Anies sama Ganjar. Kita kasih solusi. Akhirnya achievement saya, sutradara termahal. Ampun. Sutradara iklan termahal. Makasih Suhu udah mampir, Mas Ipang. Ampun. Di Helmi Yahya kan, Pak Helmi, Om Helmi, Masya Allah keren banget deh. Saya terinspirasi dari sini, akhirnya saya panggil karena dari kecil juga saya tahu sepak terjang Anda, Mas Ipang. Siap. Sutradara iklan termahal yang berada di balik semua pilpres. Di balik semua pilpres. Yeah. Semua apa cuma satu? Saya terlibat pilpres dari 2004, jadi 5 kali pilpres saya terlibat. Ngeri. Satu persatu kita bahas ya. Tapi mohon maaf, saya boleh klarifikasi dulu, minta tolong Anda jujur di depan, tapi jangan dijawab di awal. Katanya benar tim pemenangan dari Prabowo Gibran itu adalah orang Israel yang akhirnya juga menangin bong-bong di Filipina. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Jangan dijawab, pastikan nonton sampai akhir teman-teman. Kita belajar branding, iklan, marketing, campaign dan seterusnya. Ya, semua ya. Semua ya. RCTI oke, pakai helikopter tuh dulu tuh. Nih. Lah Titanic gimana nadanya? RCTI oke. RCTI oke. Ibu-ibu itu kan dari atas tuh, itu drone manual tuh. Bu Ida almarhumah. Oh, ya. 1000-an lebih kali iklannya. Ada garap ya, ya udah dulu sampai di angka 600-700 masih suka ngitung gue. Tapi udah capek lah. Sombong tapi enggak, gimana ya? Emang fakta gimana? Emang fakta gitu ya. Boleh, thank you Mas Ipang udah mampir sini. Kita bahas detail ya. Kenapa? Karena memang ternyata presiden terpilih dan wakil presiden terpilih kan memang yang memang Anda di belakangnya. Jadi ngundang salah satunya. Ya, oke lah. Terus makanya semangat gue undang ke sini, Mas. Siap. Karena kalau kemarin mengundang kan kayaknya subjektif banget tuh. Kalau sekarang kan wow, terpilih nih. Strateginya kenapa begitu? Kenapa ini buat belajar teman-teman ya? Kenapa joget? Kenapa communal, kelompok? Warnanya kenapa biru? Ini kan semua bagian dari salah satu advertising atau branding lah ya. Nah, cuma memang kita bahas dari awalnya dulu deh. Ya. Kalau kemarin disangka ngiring opini. Oke. Kalau sekarang belajar. Belajar? Iya dong. Kok belajar? Kan kalau cerita kan orang jadi bisa belajar. Iya bener. Kalau kemarin duduk sharing knowledge. Kalau kemarin saya sharing disangka wah ini giring opini nih supaya Pak Prabowo menang gitu kan. Sekarang kan udah menang. Iya. Dan kenapa beliau juga dari 3 yang lainnya itu juga menarik ya? Iya. Lebih ke menarik. Masa sih dari segi personal kayaknya orang kiranya alah nggak mungkin munafik sama dari sisi personal. Tadi di belakang kamera ngomongnya begitu beliau. Oke. Mas, dari tahun berapa waktu itu Mas? Agency ya berarti ya? Anda ya Mas ya? Gue tuh backgroundnya komunikasi visual, desain grafis, IKJ, masuk 87, selesai 90-an lah, hampir 91. Nah terus masih kuliah, kerja sekaligus, ikutan pantomim, Sena Didi. Nah setiap hari itu kalau di kampus, IKJ itu walaupun seni rupa, lu belajar lu ngelewatin fakultas tari, musik, sinematografi, teater. Jadi pemahaman kita tentang proses berkesenian tuh semualah komprehensif. Setiap hari selama 4 tahun, ya. Wow. Nah, jadi pada waktu itu side jobnya bikin cover kaset sama dik doang, ya macam-macam. Ya. Terus gue mau kuliah lagi. Kuliah apa ya gitu. Terus akhirnya kuliahnya TV production. Di Seattle. Lagi musimnya grunge. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Jadilah akhirnya anak band. Pakai celana sedengkul, sepatu Dr. Martin. Ya gitulah, belajar kehidupan. Nah pulangnya kerja di production house namanya Catena Films. Gara-gara ketemu sama pemiliknya. Itu yang punya Pak Hashim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo. Ya, terus waktu itu belum di brief untuk buatin Pak Prabowo karena nggak ada rencana kan. Nah ketemu terus disuruh kerja sama mereka. Itu asing semua, isinya asing. Kecuali Mira Lesmana, Mbak Mira, yang lain asing. Orang Amerika, ada namanya Gary Hayes, ada namanya Bob Chappell, ada Chris, orang UK. Asing lah pokoknya. Karena pada waktu itu dunia iklan itu memang dikuasai sama asing. Harganya mahal, terus ya sangat niche banget. PH tuh cuma ada berapa yang besar-besar dulu. Ada Catena, ada Axis Films,
saya dulu waktu pertama jobnya gudang garam beduk waktu dulu. Melibatkan 5.000 orang, 6.000 orang. Terus mentor saya namanya almarhum Tino Sarunggalo. Udah syuting di Lombok. Ini orang kenapa nggak bisa dikasih tahu ya, disuruh begini. Ternyata nggak ada yang satupun yang bicara bahasa Indonesia. Bicaranya bahasa Lombok, mati nggak lu? Ya hal-hal lucu lah gitu. Ngangkat 100 beduk ke atas puncak gunung, ya gitu-gitu. Ya, kita belajar. Terus masuk job kedua, job ketiga termasuk RCTI Oke. RCTI Oke saya menjadi line producer. Nah, Mbak Mira nih eksekutif produser yang sangat handal. Jadi kalau bisa satu orang ngerjain 10 job. Oh jadi belajar tapi kan? Kita belajar. Selalu ngambil sisi positifnya lah, hikmahnya. Jadi gue ngerangkap sebagai line producer, gue sebagai assistant director, dan juga sebagai art director. Keren kan? Itu tiga ribet banget tuh semuanya. Tapi gue nge-challenge diri gue sendiri. Bisa nggak? Ternyata bisa. Jadi ya syuting Pelabuhan Ratu. Kan nggak ada handphone. Jadi janjian nih sama sutradaranya namanya Squid. Ini banget nih Squid ini banget orang British. Kenapa? Kalau ngomong nyelkit. Lo meja hati-hati angkat ya. Gaji lu setahun belum tentu cukup buat beli itu meja. Wah. Keren kan? Itu gue pernah satu job sama dia. Itu gue udah bilang nih, ini kelar job ini kalau dia ngomong nyelkit lagi gue gampar nih orang. Oh itu sampai begitu. Jadi kalian hidupnya nyantai karena gue nggak begitu. Jadi timnya nih dua-duanya. Jadi mirip Iman Syafi'i ya. Oh adiknya ya. Nah terus udah. Nah tapi kan pembelajaran. Hunting lokasi nih Pelabuhan Ratu. Buat yang RCTI Oke yang Pelabuhan Ratu. Udah nyampe sana kan 6 jam perjalanan. Udah nyampe di sana. Sampai terus nanya kemana helikopternya. Tadi ada helikopter di sini. Tapi 5 menit yang lalu pergi. Hah? Kenapa? Ya dia gak mau nunggu aja. Emang berapa lama nunggunya? Ya 10 menit lah. Gue bilang. Ya kayak gitu-gitu. Secepat itu aja dia gak mau nunggu? Alasannya? Ya udah nunggu. Ngapain gue mesti nungguin si Ipang? Gue datang ke situ sama eksekutif produsernya. Jadi ya sudah. Nah ya pembelajaran. Terus waktu dari atas hunting lagi sama dia. Terus buat iklan ada gudang garam Falcon mau nembak gitu. Terus dia bilang, Ipang, I want that house for the our location shoot. Oke, di puncak nih, gitu nunjuk dari atas. Nah gini, I need that picture of the location of the house for tomorrow meeting. Oke, jam 3 atau jam 3 apa jam 4. Nah, ya artinya malam itu langsung diputusin. Pokoknya gue mau yang itu. Gue mau yang itu dan fotonya harus ada besok pagi. Iya, gimana sih? Maksudnya Anda? Hey, ya itulah. Pace-nya cepet banget ya. Oh, cepat. Jadi menurut gue orang yang paling hebat yang bisa bikin apapun itu adalah orang produksi film maupun iklan. Karena gue mau begini besok harus ada. Gue mau begini besok harus ada. Gue mau 1.000 orang ada di sini. Gimana caranya? Ya terserah lu. Pokoknya gue mau ada. Itu di tahun itu kan DJI kagak ada. Justru karena itu. Ribet. Justru karena itu. Jadi gue pernah bikin iklan Pons. Pakai pintu yang kedorong tuh. Pons Institute kebuka tuh. Kalau zaman sekarang tinggal nempel doang kan. Gue beneran bikin. Gue jadi asisten sutradara. Terus art directornya orang Australia nggak seruap lah. Pokoknya jelek. Akhirnya gue malam gue panggil teman gue karena gue background desain grafis kan. Gue bikin fotokopi gue potong sendiri. Jadi gue nggak tidur. Pokoknya anak-anak zaman sekarang mah hidupnya nyaman banget. Enak tuh. Dan enak ngerasain. Ya itulah toughnya hidup zaman dulu. Gue pernah bikin perahu kertas itu 5.000 itu di Danau Beratan gue sebarin. Terus saudaranya bilang itu yang sebelah sana gue kurang tuh geser sedikit. Gue bilang ya itulah. Catat ya anda saya gitu enak di zaman sekarang. Iya segitunya coba bayangin. Nah jadi ya itulah menurut gue. Orang production, orang produksi itu orang yang memanage kemampuan manajerialnya dahsyat. Karena dia harus waktunya kan constraint-nya punya batasan. Jadi dia harus bikin perencanaan, pelaksanaan sama nanti setelah selesai. Jadi ya kita pernah syuting Eat, Pray and Love filmnya Julia Roberts. Iya. Di Bali. Dia punya 3 tim. Tim A nyiapin, tim B yang syuting, tim C yang nyapu. Itu pada waktu syuting, itu orang luar kecuali tim B nggak boleh masuk ke dalam area syuting.
barang apa sampai di pagar, habis itu yang bawa ke situ. Jadi manajerialnya dahsyat. Dan itu terstruktur, begitu setnya jadi, syuting pergi, set begitu. Dan itu bergilir. Paralel gitu ya. Paralel. Jadi makanya ada 3 tim begitu. Ya. Eksekusi udah langsung sapuin. Next lagi gitu-gitu. Ya. Nah, saya pengalaman menjadi asisten sutradara itu derajat paling tinggi itu adalah first assistant director. Apalagi kalau sutradaranya asing. Karena lo bikin perencanaan. Kan waktu nggak boleh wasted. Jadi lagi syuting ini harus disiapin setupnya. Jadi pada waktu syuting ini gue udah ngomong tuh, oke, tim B ini setup berikutnya, tolong pakaiannya, talentnya, ini semua dicek semuanya, kamera, lampu semua. Jadi begitu dia, oke, cut yang sebelah sini, oke, next pindah ke sini. Jadi nggak boleh ada yang nunggu. Kita nggak boleh nunggu. Nggak dragging ya. Nggak. Gue udah biasa dari berdiri, dari mulai roll kamera pagi misalnya jam 5:30 sampai malam jam 10 misalnya, itu gue nggak duduk, itu udah biasa. Makan gue berdiri. Karena waktunya nggak boleh terbuang. Nggak boleh terbuang karena apa nih? Karena cost atau cost. Karena kalau misalnya di overtime, itu mahalnya minta ampun. Biaya labornya, krunya, talentnya, alatnya, equipmentsnya. Cost, semuanya within the cost constraint. Iya, tapi bukan berarti gara-gara feel-nya berubah, mood-nya turun, apa segala macam ya? Cost, kalau itu tambahan lagi, belum lagi nanti kalau pada waktu action minumnya ekspresinya nggak bagus gitu. Iya, makanya jadinya kan kenapa Pacer apa salah satu cost juga dipertimbangkan karena vibes-nya masih sama gitu loh. Mood-nya masih sama daripada jeda lama. Ya syuting lagi yuk. Ya udah berubah itu. Iya. Jadi menurut gue ya bukan masalah syuting, bukan, ini masalah perencanaan yang matang. Gue kepengen di sebelah sana ada win, termasuk RCTI Oke. Jadi RCTI Oke harusnya syuting di Padang. Di Padang Pariaman atau di kampung asli di sana. Gue cek sama dia. Nah, waktu itu kita barengan mau syuting yang Pasar Terapung. Jadi gue dari Padang, Sumatera Barat bagian utara sampai selatan itu nyusurin sungai supaya bisa gue bikin mock up untuk Pasar Terapung. Mati nggak? Itu mock up? Enggak, itu kita pasar nyari, beneran apa enggak nih? Nah, akhirnya pasar beneran. Awalnya kita mau ngerapetin, jadi syuting 2 tempat itu kita baringin di daerah yang berdekatan. Nah, yang Padangnya real, yang pasarnya maunya buatan. Tapi ternyata equipment kita kelamaan untuk nyampe ke sana karena perjalanan darat itu ribet lah. Akhirnya diputusin kita syuting Taman Mini. Syuting Taman Mini tapi nggak cocok kan. Terus dia bilang, Pang, gue pengen begini. Oke, gue gambar nih gini. Oke, butuh berapa lama? Ya sekitar 2-3 minggu untuk bikin ininya. Karena Taman Mini di bagian belakang gue uruk tuh. Gue bikin ini, gue bikin rumah tambahan. Ya bener-bener. Terus udah kelar, sutradaranya ngelihat. Kayaknya rumahnya nggak pas nih. Tolong majuin dong 2 meter. Anjrit. Dimajuin. Dimajuin gimana ceritanya? Udah diuruk, dibangun, dimajuin. Gue panggil 50-70 orang, gue lupa. Untuk? Angkat. Iya, ya itulah maksud gue, apa yang nggak mungkin harus mungkin kalau di dunia begituan. Kenapa nggak kameranya yang maju, maksud gue? Kenapa jadi rumahnya yang maju? Nah itu pertanyaan nih gue, tapi kan dia kan ngeyel, namanya juga sutradara ngeyel. Jadi ya sudahlah, daripada gue ribut, oke gue majuin. Gue bilang apapun yang lo mau gue bisa. Jadi mental palu gada tetap dari dulu gitu loh. Makanya value-nya itu nempel. Akhirnya dinobatin sebagai sutradara iklan termahal. Ngeri banget ya. Mahalnya berapa itu? Di Pelabuhan Ratu dia tuh mau, Ipang, I want you to walk on the path di jalan Pematang. Terus dia bilang, oke, gue sekalian ngedirect pemainnya kan. Oke, nanti ini begini gini. Take off your glasses. Nggak kelihatan juga kali. Dia bilang, nah, kelihatan. Nggak ada petani pakai kacamata. Gue bilang nih. Gue bisa kepleset, gue -5 pada waktu itu. Belum dilasik. Ya gitulah, sempat kepleset beberapa kali, tapi ya oke lah. Wow. Ya nggak gampang. Nah, helikopter datang, ini muter, keluar lagi. Oke, take 2, ya begitu ya terus. Kameranya dari atas soalnya ya. Pakai helikopter, gue kayaknya side mount. Ya, jadi helicam namanya. Jadi bulat, terus dia ada stabilizernya. Dia pakai helicam, terus pergi. Ya gitu aja terus. Drone belum ada. Nah gini deh, kalau dipikir-pikir kenapa zaman dulu tuh, betul outputnya keren banget ya, masalah RCTI apa segala macamnya. Tapi harus banget helikopter. Maksudnya nggak harus darat-darat aja mainnya. Grande kan, zaman dulu kan pengennya grande, iya kan, epic.
visualnya harus yang nunjukin dari laut terus masuk ke ini. Sesuatu yang nggak gampang, yang not easy to achieve, ya kan? Kalau sekarang ya pakai drone mah gampang banget. Dulu kan enggak, sesuatu yang melayang tuh kayaknya mahal, gila, mahal banget. mewah. Nah, jadi itu kemewahan tuh dari situ. Terus GBK sama tuh, helikopter hovering terus naik lagi. Jadi ya situ. Gue pernah punya pengalaman juga syuting iklan Bank Mandiri pada waktu dia pertama kali keluar dengan logo pitanya itu. Nah, ya konsep gue buat. Nah ini feeling proud lokalnya ini, local pride-nya ini keluar. Jadi paparan nih tim Mandiri. Semuanya asing, ada 3 tim. Terus udah paparan, udah ini keren, terus udah diadu konsep, terus dia nanya, kenapa gue mesti milih? Kenapa kami mesti milih Mas Ipang? Ada 2, gue bilang. Yang pertama, Bapak akan bangga ngelihat iklan ini, karena iklan ini bagus. Oke. Yang kedua, Bapak punya kebanggaan lain, karena ini adalah iklan yang dibuat 100% orang Indonesia. TKDN-nya tuh. Tahun 2000, bos. Lah, SDM udah mencukupi belum? Maaf nih, maksudnya kan orang Indonesia kan takutnya kan ya. Kalau dengar dari penjelasan tadi Mas Ipang barusan kan adalah kenapa ada orang bule apa segala macamnya, let's say mungkin mereka dengan knowledge-nya, dengan skill set-nya, pengalamannya harus dihadirkan gara-gara memang output-nya maksimal. Artinya kalau memang misalnya dipaksain orang lokal saat itu, tapi ternyata nggak ngejar secara skill set-nya gitu, terus output-nya jadi berantakan gimana? Ya 50% kemampuan, 50% bluffing lah. Tapi bisa akhirnya, dan bagus gitu loh. Bluffing bilangnya tenang kita lokal gitu, tapi ternyata nyatanya ada bule gitu. Enggak, emang gak ada bule. Jadi kan kalau Pride itu kan adalah eksekutif produsernya sama sutradaranya lokal. Iya, tapi ngebluffnya itu maksudnya bilangnya ya nggak apa-apa, memang kita kan lokal. Oke. Memang lokal. Iya. Terus bahwa nanti kita ada hal-hal teknis yang nggak bisa dikerjain orang Indonesia, kita pakai orang asing ya nggak apa-apa lah, kan memang nggak bisa, mau diapain. Kita pun juga pakai orang Singapura ya waktu itu, nempel 3D, ya mesti ngelihat-lihat. Tapi mostly 90% lokal. Terus dari jawaban Bank Mandiri ketika denger katanya karena lu akan bangga dan yang kedua adalah lokal dipekerjakan gitu kan, responnya gimana? Gue termasuk sutradara yang nyebelin karena gue banget, terutama kalau udah masuk masalah merah putih. Nasionalisme gue terlalu tinggi. Jadi kalau udah kayak gitu, ya mereka nge-challenge gue challenge balik. Jadi misalnya nanti masih bisa dirubah nggak? Jawaban gue gini, semua hal bisa dirubah kecuali satu, Quran. Kita ngomong kayak begitu. Iya, tanya deh. Gue tuh sering, jadi kalau ketemu klien tuh bilang, aduh, gue tuh malas syuting sama Ipang karena takut dimarahin. Karena gue sering marahin klien. Gue pernah marahin creative director dari advertising agency yang orang luar negeri. Gara-gara berisik sama gue pada waktu syuting Coca-Cola, Jamie Aditya. Oke. VJ Jamie Aditya. Coca-Cola dia dulu, bener. Ribut banget kliennya, gue bilang. F-word gue keluar semua tuh. Akhirnya besoknya si creative directornya disuspend, gak boleh datang ke syuting. Ya begitu-gitulah. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang menurut gue asik, dan sekarang udah full Indonesia. Gue senang gitu loh, bisa ngelihat bahwa ya negara ini bisa bener-bener berdiri di atas kakinya sendiri. Gitu dong. Bener, ini baru keren nih, ya full Indonesia. Tapi kalau ngomongin SDM-nya lagi dikit, harus ada pembekalan dong ya, yang secara optimal gitu kan. Maksudnya oke, kita Pride Indonesia dipekerjakan. Terus gimana caranya untuk mereka diajarin kah, pelatihan khusus kah, workshop kah, biar bisa ngejar gitu standarisasi internasional outputnya? Gue bikin kantor, namanya 25 Frames. 100% lokal. Nah, dari situ gue beruntung punya partner-partner yang memang pandangannya sama dan sangat jutek lah. Tapi memang sangat perfeksionis masalahnya. Namanya Asih. Nah, jadi kita train orang-orang itu. Nah, mereka rata-rata 2 tahun keluar. Gue bilang lu 2 tahun keluar. Jadi kalau kerja sama Ipang nggak perlu pakai CV. Jadi biasanya mereka kalau kerja gitu punya pengalaman di mana? Kerja sama si Ipang. Oh ya sudah cukup. Jadi itu menjadi proven kemanapun. Nah, karena ya kita beruntung. Sebenarnya bukan karena Ipang lah, karena 25 Frames-nya, kantornya. Ya kita nge-train orang untuk bener-bener
standarnya naik. Kita punya target pada waktu berdiri 5 tahun harus jadi the best PH gitu, production house of the year. Alhamdulillah 4 tahun udah bisa jadi. Terus dulu kan passionnya award. Pernah dapat award dalam misal Citra Pariwara gitu ya. Dalam satu malam itu kita dapat 8, 9, 10 award. Naik panggung dapat hadiah, turun lagi, naik lagi. Karena iklannya banyak yang dapat award. Dan itu selama 3-4 tahun berturut-turut sampai akhirnya kita, gue udah bosen lah. Ya udah nggak submit gitu lagi. Udah nggak submit lagi. Buat nominasi. Nggak submit lagi. Iya, entry-nya udah nggak daftar lagi ya karena udah ini. Gue juga udah nggak tahu piala gue ada di mana. Lah, itu sayang dong. Hilang-hilangan. Ada di kantor dong. Gue nggak tahu, ntar gue cari deh. Udah nyampe Taman Puring kayaknya tuh ya. kemarin beredar di viral aja hadiah penghargaan ini terus kan viral. Oh iya, kan bener juga. Terus tiba-tiba ada orang nge-DM bilang, kok yang sama kita nggak lo masukin? Gue bilang, oh iya. Gue bilang, jadi agensi pada protes kayaknya nggak masuk. Kenapa lo nggak masukin gitu? Dahsyat. Salah, biasalah. Ngeri. Berarti kalau udah total ada 1000-an lebih kali iklan ya? Iklan ya mungkin ya kalau sama politik ya. Karena gue paralel. Jadi ngerjain produk, brand, corporate sama politik. Gue ngerjain politik dari 2004. Pertama iklan politik gue bantuin PKS. Partai Keadilan Sejahtera. 2004 bersih peduli itu slogannya gue yang buat. Nah, gue itu kan NU ya, NU totok ya. Mbah Buyut gue pendiri NU. Jadi, makanya Anda dipanggil Gus. Ada kawan-kawan kita ada yang manggilnya masih Bang Gus. Iya. Nah terus, udah gitu, NU kan agak-agak nggak cocok nih sama PKS nih, kan berbeda nih. Kan memang berseberangan lah kasarnya. Gitu ya. Jadi dibilang, wah. Ipang murtad dari NU. Gue bilang, ya udahlah murtad nggak apa-apa lah, ntar gue daftar lagi. Karena cuman bantuin sebenarnya, professionally aja bantu. Terus ya saya juga bantu partai-partai yang lain. Nah dari situ jadi mulai tuh bantu ke situlah ayah saya jadi calon wakil presidennya Pak Wiranto 2004. Oh iya ini apa? Gus Solah. Iya. Ya. Nah jadi Gus Solah jadi wakil presiden, nah saya mulai terlibat tuh, walaupun masih belajar pada waktu itu, tapi jadi tahu ini begini begitu. Sampai kemudian 2009 saya bantu Pak Yusuf Kalla, 2014 bantu Pak Jokowi, 2019 bantu Pak Jokowi, 2024 bantu Pak Prabowo Gibran. Nah itu pembelajaran banyak. Oke, Mas Ipang, ini kalau bahas mengenai udah masuk ke perpolitikan, ini saya penasaran sih Mas, how to-nya, ya caranya dan seterusnya mengenai bagaimana cara meng-set campaign, planningnya dan seterusnya gitu ya. Maksudnya ini ada yang bisa dipetik, gue yakin banget buat teman-teman UMKM, memang stance kita adalah pengusaha UMKM, gimana cara bikin campaign, marketing, branding. Nah, apa yang harus dimulai? Kayak tadi kan gue dengarnya dari 2004 ya berarti ya. 2004 terus sampai Pak Jokowi, Prabowo Gibran gitu ya. Nah, gimana sih cara satu persatu deh, agak teknis sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya mengenai campaign ya perpolitikan apa mungkin iklan apa segala macamnya, launching atau gimana? Dulu itu kan kita nyebutnya sebagai sebelum ada digital ya, ya kita nyebut marketing biasalah. Terus kemudian orang jadi sering disebut branding, ya kan. Terus sekarang disebut digital marketing, ada political marketing. Saya lebih nyaman nyebut diri saya adalah perception engineer. Perception engineer, jadi masuk lagi perangnya persepsi antara diri yang lagi dibangun. PR dong ya. Kompleks. Jadi kalau perception engineer sekarang ini karena adanya medsos, jadi agak rancu nih, antara benar atau salah itu susah membedakan. Yang sekarang yang ada bukannya benar atau salah, tapi siapa yang dipersepsikan benar dan siapa yang dipersepsikan salah. Ya nggak? Berat. Ya kan? Iya. Ada angka 6 ditaruh di tengah. Lo nyebutnya 6 atau 9? 9 lah. Nah karena dari situ kan? Iya. Buat gue 6. Buat gue 9 lah. Nah, persepsi. Siap, battle of perception. Ya. Siap. Betul nggak? Nah, begitupun juga brand-brand ini semua sama. Jadi gue ngurus pilpres itu sebenarnya nggak ada bedanya sama ngurus brand, persis sama semuanya. Karena itu adalah produk. Gue nge-treat mereka sebagai produk. Jadi kita nyebutnya the art of perception engineering. Itu menyenangkan. Mau itu produk apa? Gue kemarin habis ketemu tempatnya Mas Gilang.
MS Glow. Nah itu juga sama gitu loh, ngobrol begini, Mas ini keren nih Mas, apa ya. Jadi gimana kita nge-branding sesuatu. Nah gimana kita ngolah persepsi terhadap ini. Dan dulu kan ada marketing 360 derajat. Oh iya, ya kan. Kalau sekarang lebih kompleks. Jadi kita ngurusin dari mulai kita came up dengan idea misalnya. Came up dengan idea, terus siapa yang memantik pertama. Itu kan ada. Jadi kita banyak hal misalnya kita pemantiknya itu adalah kejadian offline. Contoh? Misalnya kejadian kemarin Pak Jokowi lagi preskon, kan ada orang yang nyerobot, denger nggak? Ada masuk gitu ya. Nah, karena saya biasa main perception engineer, saya udah curiga, ini pasti Rick, ini pasti engineer nih. Oke. Orang nanya, buat apa di engineer? Loh, ntar dulu. Di hari yang sama, ada nggak berita lain lebih besar dari Pak Jokowi kemarin datang? Ada, Pak Prabowo ketemu di Dubai. Nah, jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau kalah. Kan kita tahu. Oke. Ini baru dugaan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang menurut saya biasa aja. Oke. Iya kan? Ya tapi orang ngeliatnya kan, ya gimana cara membedakan bahwa ini di create atau di grooming atau di set atau tidaknya itu? Saya share pengalaman ya. 2019 Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo di MRT. Iya, duduk bareng berdua tuh. Ya. Itu rencananya sudah dibuat 6 hari sebelumnya. Dan tapi sangat terbatas karena itu sangat classified. Jadi bener-bener nggak boleh ada orang tahu, rahasia banget. Jadi even istana pun juga nggak semuanya tahu. Oh ya? Iya. Okay. Nah, tim saya yang saya libatkan, saya ajak berapa? 20 tim apa lebih, saya lupa. Itu juga saya bilang, ini akan ada pertemuan Ibu Iriana ketemu artis Korea. Mereka baru tahu 1 jam sebelumnya. Nah, semua itu dipersepsikan, dibunyiin. Jadi begitu mulai datang, rilis itu udah dibuat dari awal. Jadi pada waktu udah gongnya masuk, rilis keluar ini gitu loh. Oke. Nah, di acara pun juga sama. Pada waktu di dalam kita udah tes. Kan MRT berhenti cuma 2 menit nih. Dalam 2 menit saya harus bisa naruh kamera GoPro di pinggir-pinggir, jadi semua ke cover. Karena kan di kereta itu nggak boleh ada orang lain. Oke. Ya. Terus di setiap pemberhentian saya naruh orang-orang saya untuk ngambil dari luar, netizen captured, UGC, user generated content. User generated content, iya, TikTok banget ya. Iya. Padahal POV itu, ya. POV. Jadi dari luar. Iya. Kan saya harus terukur. Gue harus tahu exactly sebelah mana. Jadi gue taruh di 2 tempat. Jadi begitu pintu kebuka, ambil. Begitu ngambil, kirim ke kita, sebar medsos. Kalau ngandelin dari orang kan kita nggak bisa memastikan bahwa gambar yang kita mau seperti apa yang kita rencanakan. Iya, angle manajemennya misalnya ini nggak gini nih harusnya nih. Yeah. Oh, tapi sengaja agak shaky biar agak natural gitu ya. Iya, begitu turun ketemu di TSHT di FX, ya kan? Begitu turun terus ketemu Ferdi, Hasan sama semua inilah kalau itu nanya, "Bang, ini ada apaan sih, Bang? Kita kok diundang tapi nggak tahu." Udah tenang aja. Pak Jokowi, iya, udah ketemu Pak Jokowi Prabowo. Naruh nih kamera gue di TSHT. Dicopot pas pampres, Bos. Apaan nih ada kamera? Wah, ribut lagi kita. Ya tapi ya begitu. Supaya dapetin angle kan. Iya. Itu engineering. Nah, di saat yang sama, call medsos juga kita libatkan. Siapa yang akan ngomong ini ngomong apa, udah kita bikin listnya semuanya. Ya, media berita udah pasti naik, media sosial juga udah pasti naik, TV juga udah kita pasti naik. Kita udah ngukur nih kamera dari sini. Termasuk, nah ini, yang akan ada crowd di MRT Lebak Bulus, saya bisa bilang 60% itu tanaman, ditanam. Maksudnya tanaman itu gimana? Ekstras. Oh, ekstras, oke. Dari kita. Ditaruh di situ? Iya, supaya ada interaksi. Oke, 2 arah. Iya dong, Pak Jokowi, Pak Prabowo, tepuk tangan apalah segala macam, kan harus di set up. Makanya orang pada bilangnya sutradara politik. Tapi kan saya nggak kerja sendiri, itu banyak melibatkan banyak tim lah. Tapi intinya kira-kira begitu. Tugas saya adalah waktu itu cuma media sosial. Tim saya sama ada teman saya ngurusin media pemberitaan, saya ngurusin media sosial, dan ya
Oh dahsyat. Termasuknya Pak Jokowi ada di mall-mall itu? Nah kalau Pak Jokowi sendiri sih gampang lah, itu kan memang kebiasaan beliau kan. Oh oke. Yang di mall di Makassar yang punya Pak JK itu? Kenapa? Kan ada juga beliau di situ. Salah satu mall di Makassar. Kalau di mall sih kan memang setiap kunjungan pasti beliau ke mall kan. Iya. Cuma maksudnya kan apakah itu bagian dari marketing atau PR ketika Pak Jokowi dekat sama rakyat apa segala macam ini. Jadi gue pengen teknis aja sih Pak. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Enggak, maksud gue emang Pak Jokowi magnetnya kuat sih. Ya. Gila sih, maksudnya Pak Jokowi aku selama Sadis, kampanye, iya. gue kampanye 2019 itu sama Pak Jokowi 1 tahunan lah kira-kira. Before campaign period sama after campaign period masih sama Pak Jokowi. Jadi ya barengan, nempel. Pak Jokowi selalu nanya, isunya apa? Masih Pang di sini. Ya nanya, kita selalu research kan, isunya ini Pak begini. Beliau pasti udah dikasih lah talking point kan, tapi kan beliau selalu nanya isunya apa. Nah udah berangkat dari situ aja. Oke. Nah termasuk saya mau nanya nih Mas Ipang, Pak Jokowi ini kan memang identiknya tentang wah ini rakyat lugu dan seterusnya. Itu di-create. Pak Jokowi itu orang yang sangat marketing. Oke. Pak Jokowi background marketingnya kuat. Jadi semua hal tentang Pak Jokowi harus ada unsur marketingnya. Wow. Oh iya, termasuk kapan beliau cukur itu konstan. Kenapa bajunya putih? Karena beliau punya keyakinan bahwa itu. Nah, perbedaan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu clear. Pak Jokowi seorang orang sangat marketing, Pak Prabowo bukan orang marketing. Gue lebih suka sama Pak Prabowo karena peran gue jadi gede. Kalau Pak Jokowi kan enggak. Karena Anda jadi banyak duitnya. Ya duit itu relatif. Iya. Ini asik banget nih kita kupas lebih dalam apa-apa ya. Terus berarti semua ini kan mungkin ada yang tahu bahwa ini di-create. Oke lah. Haters pasti akan jawab kayak dasar palsu gitu ya. Manipulatif dan seterusnya. Gue lagi gak bahas itunya. Tapi lebih kepada create-nya ini levelingnya tuh sampai di tahap mana sehingga orang itu bisa tahu ini wow begini. Lagi lebih ke teknisnya as a bisnisnya gitu ya. Nah masuk ke Pak Prabowo dulu deh langsung pelan-pelan. Berarti kalau dari awal ngelihat dari ada paslon 3. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Mereka-mereka ini berarti dipastikan punya konsultan atau tadi lu sebutnya apa, Pak? Perception engineer. Perception engineer. Ya itu oke lah. Branding consultant lah. Branding consultant lah. Umum lah pasti punya lah ya, oke. Nah, startnya mereka ini kan pasti tahu ya. Ini 01 dia yang pegang, 02 si ini yang pegang, 03 gitu kan. Kalau misalnya Anda kan berarti ada di 02 gitu ya. Lah di kantor gue ada 3-3-nya. Enggak 3-3-nya, maksudnya gini. Enggak. Oke. Partner gue Iman Syafi'i itu dia bantuin Anies. Kenal, tahu. Iya kan? Tahu. Nah, Iman Syafi'i punya perusahaan juga apa namanya? Asumsi. Spikul. Apa sih? Spikul. Pange, spikul. Iya, Spikul. Asumsi. Bukan, beda ya? Bukan, Spikul. Nah, Spikul itu sama Clara Tampu Bolon itu bantuin Mas Ganjar. Jadi ya semua circle-nya kita tuh temenan semua, itu kan semua deket-deket semua. Hei Anda rakyat, ketahuan kan ternyata mereka di belakang ini pada ngopi. Jadi kena deh. Gila gue jahat banget sih. Selamat datang di 2024. Oke lanjut Mas. Jadi ya jadi memang ya serba sulit ya, kita kan ketawa-ketawa gitu. Jadi ketawa tuh dalam arti kata ini kasihan ini kebentuk opini gitu. Tapi gue mau ngejawab yang pertanyaan lu tadi, apa sih yang mau dimulai, mereka punya konsultan apa enggak? Punya konsultan. Nah, gue beruntung ya. Gue ini konsultan komunikasi politik ya. Yang kemudian gue sebut sebagai perception engineer. Okay. Tapi umumnya disebut konsultan komunikasi politik. Oke. Nah, yang lazim di Indonesia itu adalah konsultan politik. Ini beda. Bedanya di mana? Oh, beda dong. Kata-kata doang paling. Ada komunikasi di sini. Kata-kata konsultan itu ngajarin komunikasi juga. Konsultan politik enggak. Oh, enggak. Konsultan politik itu langkah politik. Lo yang pidatonya ditulisin apa segala macam. Iya, itu kan nggak cuma pidato. Selebihnya ngomongin masalah komunikasi turunannya ke masyarakat kan bingung. Oh iya. Iya kan? Okay. Mereka positioning politik, tapi positioning komunikasi kan beda. Oke. Nah itulah. Nah kebanyakan dari mereka itu hanya punya konsultan politik, lembaga survei.
Mas Ganjar ada Yunarto Wijaya, Carta Politika. Ya, tahu. Mas Anies ada siapalah, gitu misalnya mungkin Widi lah atau siapa, pokoknya yang bantu di sana. Ya, Mas Widi betul. Ya, terus di kami ada Mas Hasan, ya kan? Terus ada saya nggak ngurusin survei. Saya hanya berangkat dari hasil survei. Saya surveinya online, bukan offline. Nah, jadi hasil survei kita lihat, baru kita bikin langkah komunikasi politiknya. Nah, itu yang tidak semua kandidat punya. Itu kelebihannya. Jadi misalnya sudah begitu. Nah, ini sama ya buat UMKM segala macam. Biasakan berangkat dari data. Kita data dulu, survei nih. Tips pertama nih ya? Ya, ini tips pertama. Berangkat nomor 1 harus dari data. Kalau saya harus dari data. Jadi kita tahu yang dibutuhkan apa. Gue punya pegangan gini. Jangan buat sesuatu yang lo buat tapi nggak bisa dijual. Iya kan? Wah, gue pengen nih bikin apa namanya mangkok bahannya pakai gini segala macam. Ini karena menurut gue keren. Gue bisa bikin. Nah, kalau nggak ada marketnya mau ngapain? Ya itu. Harus dibalik lihatnya. Buatlah yang bisa dijual, baru lo buat. Wah, ini nih. Target audience, target behavior, itu berarti cek dulu kondisi konsumen seperti apa ya? Betul. Kalau bahasa gue, kalau kayak gitu ngomongnya, lo kalau jualan, bicaralah dengan bahasa target audience. Jangan lu. Gue orang Jawa, mau ke Padang, mau jualan di sana, bahasanya bahasa Minang atau bahasa Jombang? Ya bahasa Minang lah. Iyalah. Ini sama. Nah, ini kebanyakan klien kita memaksakan kesotoyannya itu. Wah, kita pakai begini bahasanya. Nah, itu case-nya yang sama terjadi dengan Anies sama Ganjar. Bikin lagu, wah, Anies presiden atau Ganjar apa. Ribet amat ya. Gue lihat di TikTok yang viral apa. Oke gas, keren nih, bagus nih. Gue kontak si Richard Jersey, tim kontak gitu kan ya. Mas Simon kontak, mau nggak collab? Oh boleh, diganti aja liriknya. Oke gas, nomor 2 paling pas. Ya udahlah kayak gitu aja, sesimpel itu kan udah nempel. Ngapain lu mesti bangunin benang lu yang lagi basah buat diberdiriin? Wow. Betul nggak? Anda ada marketing juga berarti terdalamnya pasti. Harus dong. Berarti dibeli tuh si Richard itu. Iya. Dibeli putus. Dibeli royalty? Ya itu teknis aku nggak tahu lah. Tapi itu dibeli dan dia nyanyiin. Dan dia kemana-mana show ya sama itu. 2 sebenarnya bukan cuma Richard, satunya lagi Darboy. Jogja Istimewa. Yang mana itu? Lamong Prabowo Gibran. Ya tahu. Aku terus no panjenengan. Nah. Buat nyasar kepada pemilih karena notabene-nya orang Jawa. Karena pada waktu ya sampai sekarang kan lagu-lagu koplo kan memang disukain. Nah, sementara yang satunya lagi kan lagu-lagu jedang-jedung. Berapa bayarnya beli lagu itu waktu itu? Ini kita ngomong belajar aja sih, teknis aja. Gua nggak tahu. Karena itu urusan tim teknis. Anda pasti punya quotation. Saya tahu. Ya, masih dalam jangkauan lah, within reach lah. Oke. Nggak mahal-mahal banget. Iya. Gua kan lumayan hobi marketing juga nih, Mas. Iya. Jadi mungkin kalau gua plot-plotin itu adalah Profesor Philip Kotler yang marketing 1.0 sampai marketing 4.0 dan seterusnya gitu ya, tentang komunal gitu atau mungkin kelompok. Kalau gue lihat, nggak tahu, koreksi kalau salah. Itu kan selalu melibatkan komunal ya. Kelompok, gerakan. Jadi nggak jualan produk lah kalau bahasa Philip Kotler gitu ya. Jadi kayak selalu minimalisir produk karena subjektivitas dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau bilang pilih aku, tapi kalau melibati anak-anak kecil jadi pada teriak-teriak, kelompok. Agak teknis lagi, shotnya belum main, karena kami dari media juga ya, shotnya adalah selalu melibati belakangnya, backgroundnya tuh tentang komunal lagi gitu ya, berdirinya. Gue nyebutnya community. Community ya. Kalau di gue mungkin communal gitu, orang media gitu ya. Jadi shotnya bukan capres, cawapres, belakangnya backdrop, ngomong visi misi atau mungkin acara, misalnya pertemuan, booking GBK apa segala macam. Tapi ini dibalik, biar masuk community-nya, biar audiens terikut dalam gerakannya gitu kan. Yaitu shotnya dibalik, blocking capres, cawapresnya, belakangnya baru para community-nya gitu ya. Itu memang bagian dari strategi atau seperti apa? Jadi konten yang baik ya, atau apa namanya, output dari marketing yang baik
itu adalah yang punya engagement tinggi. Setuju, Ya. oke. Ya kan? Oke. Ngitungnya zaman sekarang tuh udah engagement. Jadi kita patokannya yang paling gampang ada yang namanya conventional campaign. Ya, jadi conventional media, TV, radio segala macam tuh ada di sini nih. TV, radio, internet, iklan-iklan itu masih ada di sini. Ini masih jalan. Oke. Paid biasanya atau pemberitaan. Yang kedua kan media sosial, which is new media, ya kan? TikTok apa. Nah, ini juga kita bedah. Kalau Pak Prabowo ini kita mainnya lebih banyak fokusnya heavy-nya di TikTok. Karena Bongbong menang pakai TikTok katanya. Enggak. Ini mulai masuk nih gue nih. Karena bagaimana kenapa Bongbong menang ya karena TikTok helping us gitu. Nah, karena datanya orang Indonesia paling banyak spend waktu di TikTok. Oke. Iya, dan TikTok itu yang paling raise paling tinggi. Nah, lanjut. Terus ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, baru Instagram. Jadi sebenarnya Facebook juga gede, tapi TikTok ini 2019 TikTok tuh belum ada apa-apa. 5 tahun kemudian TikTok naik gitu loh. Nah, kita kupas dulu ya si media sosial ini ya. Nah, terus ada Twitter. Mas Anies tuh jagonya dahsyat di Twitter. Karena emang masyarakat cerdas. Tapi Twitter itu cuma 14%. Nggak ngefek. Iya, lu mau jago kayak apapun di Twitter nggak ngefek. Nah, yang ngefek nih either Facebook atau TikTok. Ya Instagram adalah gitu loh, tapi TikTok ini dahsyat karena datanya tuh dalam 1 bulan paling tinggi itu TikTok, nomor 2 WhatsApp. Dia ngalahin WhatsApp. Wow, spending time-nya. Nah, jangan lupa kita juga lihat si demografi target voters kita kan. Nah, target voters itu 56,4% adalah milenial dan Gen Z. Konsumtif ya, oke. Ya. Jadi berangkat dari situ. Nah, makanya kita pergi nyasarnya di situ. Kita di-assign 10 bulan sebelum pencoblosan sama Pak Prabowo. Ya. Nah, di-assign di situ, terus kita lihat di TikTok, Pak Prabowo itu views-nya #Prabowo itu cuma 1,6 miliar. Oh, nggak gede ya? Nah, Mas Ganjar 6 miliar. Mati nggak jauhnya bedanya? Kok bisa? Nah, itu dia. Boleh tahu nggak kita kupas bentar? Kenapa Pak Ganjar gede di TikTok sebelum Anda optimasi ya TikToknya ya dengan Prabowo Gibran yang memang ada tim suksesnya gitu. Karena memang apa gaya-gayanya? Sempat diriset nggak? Karena memang Mas Ganjar sudah main lebih lama di TikTok. Isinya apa? Ya. Ngapain? Lari pagi, naik sepeda, ketemu anak kecil. Ya. Anak kecil. Tukimin, siapa yang itu yang lagi rame itu? Pakai strateginya Presiden Prancis ya, anak kecil terus digendong. Ya main gitu apa? Iya begitu. Nah itu jadi tinggi. Nah terus kita mulai dong genjot. Ya kami dan tim yang lain. Jadi tim pemenangan Pak Prabowo ini nggak cuma kami, ada tim internal. Ya itu juga punya akun-akun banyak, terutama yang Pak Prabowo sendiri akunnya. Terus ada lagi tim partai kan, ada tim TKN, ada tim relawan. Tapi di awal-awal cuma ada 2, tim internal sama tim kami. Oke. Nah, itu 1,6 terus kita boost deh. Sehingga pada waktu campaign period, KPI kita tuh 1 miliar view 1 bulan. Nekat banget target segitu. Target kan ini kan? KPI. KPI ya maksudnya kan. Ya harus gitu. Lebih kok. Oke. Angka target itu kenapa bisa angka segitu? Maksudnya dengan ada pertimbangannya. Jadi kita pemilih kita kan DPT-nya, daftar pemilih tetapnya, misalnya jumlahnya segini 204 juta gitu ya. Nah, terus dari situ kita pertimbangkan bahwa pemilihnya ada 85%, dipotong dari situ. Terus dari situ yang terjangkau internet sekian persen. Nah, dalam 1 bulan dia harus dikali 8. Jadi dalam 1 bulan dia harus 8 kali nonton. Dahsyat, ternyata ini loh rahasia di balik itu semua ya. Ada hitungannya. Segitunya bener. Ya. Kan tinggal pakai bansos saja. Udah bisa, kata orang-orang begitu. Enggak, masa Anda santai klarifikasi nih. Katanya, maksud sih seteknis itu kan tinggal pakai bansos katanya, bisa menang. Kita bahas Israel belum ngomongin, udah ngomongin bansos. Iya, nanti pelan-pelan ya. Nah, jadi masuklah ke situ. Kita ngomongin bahwa oke, ini harus di-achieve segini. Itu buat menangin? Enggak. Itu buat memantik supaya orang juga mulai bikin UGC, User Generated Content. Tahu nggak dari yang 1,8, 13 Februari kita ngecek berapa view-nya Prabowo.
Iya, 24 miliar. Wow. Ya. Ya, ini mulai ketepis nih. Tadi Itu ngalahin Ganjar. Iya. Ganjar waktu itu 16 atau 18. Anies lebih di bawah lagi. Nah, ini bukti konkret bahwa tadi sengaja gue senggol ke bansos dan seterusnya. Ini ternyata kayaknya gue udah mulai kebuka apa fitnah belaka, apa ini. Ternyata kan gue sengaja ke teknis biar teman-teman tahu gitu loh. Maksudnya itu loh, Mas. Oh, seserius itu loh digarap gitu. Oh iya dong. Iya dong. Jadi seserius itu dan tanpa satupun konsultan asing. Jadi orang kan selalu bilang bahwa wah ini timnya Pak Prabowo ini ada konsultan Bongbong Marcos. Itu nyampe ya kan? gue. Itu. Nah, itu yang dimaksud adalah namanya Peron. Peron itu konsultan Bongbong dari Swiss. Saya kenal. Ada dua sebenarnya. Ada satu Peron, satu lagi siapa Huan atau siapa orang Amerika. Saya kenal sama mereka baik karena di pekerjaan sebelumnya saya pernah interaksi sama mereka. Mereka kepingin membantu Pak Prabowo. Tapi kata Pak Prabowo, gue udah 3 kali dibantu konsultan asing kalah. Ya udah deh, gue mau full lokal aja. Jadi akhirnya ketemu 2 kali sama Pak Prabowo, akhirnya mereka nggak bantuin. Kok bisa klaim itu akhirnya muncul ke rakyat? Ya bukan rakyat sih, ke kami lah, media-media lah ya. Tanpa mengurangi hormat buat rakyat gitu. Rakyat mungkin ada taunya lah, kita apresiasi, mungkin kalian juga tahu. Tapi maksudnya munculnya tuh kayak dia pitching. Ya memang bener dia pitching. Tapi nggak dipilih? Nggak. Oh, oke. Nggak dipilih. Jadi dia pitching ketemu Pak Prabowo. Oke. Ya itu jawaban Pak Prabowo. Ya saya udah 3 kali dibantu yang asing nggak menang. Terus ya udah saya percaya sama lokal, menang. Kenapa nggak dari 10-15 tahun lalu ya? Itu dia. Kenapa? Nggak ada yang kebetulan. Ya, dia nunggu Ipang gabung dulu. Asik. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi buat gue ya udah. Dan terlepas dari situ tim yang lain juga dahsyat. Ada banyak yang bantuin. Ada mantan asprinya Pak Prabowo namanya Anggaraka Prabowo nih. Nih Anggaraka ini direktur medianya Pak Prabowo. Jadi pemberitaan itu diurusin sama Angga. Ini dahsyat juga. Dia punya tim juga. Jadi kita ngebaginya gini. Kalau tim internal, jadi timnya Mas Angga ini, dia medsosnya reportase. Kegiatan Pak Prabowo 1, 2, 3, 4 reportase. Kalau kami enggak. Kami persepsi. Ngebentuk, kita lihat. Jadi tadi 3 hal tentang Pak Prabowo dengan 3 hal yang diinginkan masyarakat itu berbeda. Pak Prabowo militer, tegas, satu lagi nasionalisme. Enggak. Tegas, militer, wibawa. Nah, yang masyarakat inginkan merakyat, jujur, sama pengalaman terbukti. Data tuh ya? Iya. Oke. Track record. Nah, emang Prabowo nggak ada, cuma orang nggak ada yang tahu. Makanya dimunculin persepsinya. Nah, kita angkat strategi kita namanya to reveal the real Prabowo. Kita membuka Prabowo yang asli. Jadi kita nggak ngangkat reportase, kita ngangkat values dari Pak Prabowo. Adab, kedekatan dengan rakyat, dengan cara yang memang aslinya Pak Prabowo begitu. Nah ini gue mau cerita tentang Pak Prabowo, kenapa gue bantu Pak Prabowo ya. Boleh. Sekalian. Karena itu yang diangkat jadi value. Iya, itu dituang di TikTok akhirnya 24 juta itu kan. Iya. Nanti juga sekalian semuanya ya, Mas ya, isi gimana caranya ngejar nyampe ke target bahkan tembus 24 juta itu mungkin tipis-tipis di 24 miliar. 24 miliar. Iya. Iya, itu seperti apa gitu ya. Artinya biar teman-teman juga mungkin diaplikatifkan ke ya usahanya, bisnisnya, campaign dan seterusnya. Iya. Jadi kita value-nya itu kita urutin. Jadi Pak Prabowo itu ternyata value adabnya kuat. Jadi waktu gue diminta Pak Prabowo untuk bantuin beliau, kita riset kan, orang ini gimana. Karena 2019 gue kerjanya jelek-jelekin Pak Prabowo. Ya saya tahu. Ya. Terus kan Anda kan ada di sisi ada di Pak Jokowi. Nah, terus udah gitu, nah gue dapetin insight bahwa pekerjanya di rumah Pak Prabowo ini bilang kalau Pak Prabowo setiap hari itu kalau lagi ada di sana suka ngasih makan semut. Hah? Serius? Sama laba-laba. Jadi nggak boleh ada satupun binatang yang dibunuh di rumah itu. Wow. Menurut gue gile nih. Nah, terus Angga cerita pernah makan sama Pak Prabowo. Terus piring kotornya ada laler datang.
diusir sama dia kan. Nah, Pak Prabowo diemin. Yang kedua datang lagi tuh laler, diusir lagi. Dia bilang, enggak, kamu ngapain sih? Ngusir lah Pak, kan jorok. Dia bilang, kamu tahu nggak? Dia itu kan lagi nyari makan, lagi nyari rezeki. Coba bayangin kamu makan, lagi nyari rezeki, terus diusir sama orang. Apa perasaan kamu? Menurut gue gila men, itu dalam banget. Terus kayak misalnya Pak Prabowo lewat di karpet merah, nggak mau nginjak, maunya dari pinggir. Nah kalau gue tersentuh pada waktu di Jombang, biasa dong mobil datang, dia turun kan ada PM tuh, tukang parkirnya tuh, yang nyetop-nyetopin begitu kan. Nah Pak Prabowo datang turun, dia hormat lebih dulu daripada itu PM, coba bayangin. Terus nyamperin dan nyalamin bos, di depan mata gue nyalamin. Itu by design nggak? Enggak, emang orangnya begitu. Oh, cuma nggak keangkat, nggak kepersepsikan. Iya, itu yang menyentuh gue bilang gila nih orang emang ya memang begitu, adabnya sih sadis sih. Terus kalau ketemu Bu Wismoyo Aris Munandar, karena kan bekas ininya atasannya kan, itu kalau cium tangan tuh bisa lama banget, udah kayak orang tuanya sendiri. Jadi itulah akhirnya gue bilang, nggak, gue nggak mesti bantu nih orang. Ini gue merasa bersalah karena dulu sering jelek-jelekin, sekarang saatnya gue mau bagus-bagusin. Gue nggak lagi jualan buat apa bagusin Pak Prabowo, sekarang udah menang juga. Tapi itulah yang membuat gue ngebantu. Nah, values itulah yang gue angkat. Dibanyakin tuh di internet, di mana di medsos itu banyak. Nah, begitu orang tahu dihujani dengan values banyak, netizen mulai tuh bikin konten sendiri kan? Iya, itu gue lihat. Dari banjirnya values yang kita kasih gitu kan? Nah itu bukan ekstraksi atau buzzer yang Anda dan kawan-kawan set gitu desain gitu. Kan dari respon kan tadi dari kenaikannya dari 1,6 menjadi 24 gitu ya. Menjadi 26, ada 24 sekian miliar. Yang kami dari posko kami itu cuma 5 sampai 6 miliar. Selebihnya netizen. Hah? Iya. Seorganik dan seloyal itu. Ya buktinya. Ya adalah tim-tim lain, tapi kan tim-tim lain kan nggak, KPI-nya kan nggak setinggi kita. Ya paham, ya kita udah sama-sama besar lah, kita tahu lah dengan kondisi seperti ini, teman-teman yang lagi nonton juga kayaknya tahu lah. Jadi bukan rahasia umum, bukan ini privat atau confidential. Pasti kan tiga-tiganya ada aja lah ya, tim buzzer, ada. Tim pribadi, tim personal apa segala macam ya. Cuma memang ya agak kurang. Saya punya tim yang ngurusin komentar, saya punya tim yang ngurusin distribusi serangan, ngebus. TikTok itu kan nggak bisa diiklanin mas, untuk politik. Oh tahu, gue pernah ngundang orang TikTok. Iya. Bahkan dia pernah speak up juga dan dia berstate bahwa kita nih mau klarifikasi. Katanya kita nih ditunggangin sama salah satu paslon. Dia bener-bener netral sekali duduk di sini. Dia bilang siapa? Firi? Bukan. Siapa namanya, lupa lagi boleh. Ya udah. Itulah anyway. Ya, terus tiba-tiba dia bilang katanya, gua nggak bisa orang iklan Prabowo, nggak bisa orang iklan Anies, nggak bisa orang Ganjar. Dia bilang waktu itu lagi nitip ke kita bareng gitu ya. Ya maksudnya dia ngobrol, gue pengen dong speak up soal ini gitu kan. Cerita akhirnya, oh bagus nih, ini edukasi nih gitu. Dia bilang katanya kita nggak ditebengin sama siapapun untuk kendaraan politik gitu. Tim gue itu mungkin totalnya 130-140 orang. Jadi tim yang ngurusin itu adanya di Madiun, mungkin sekitar 50-60 orang yang fokus ngurusin itu. Buat TikTok aja amplifikasi ini. Nah, mungkin akunnya gue lupa persisnya, tapi ribuan sih. Ribuan akun yang dalam satu hari posting mungkin bisa 10-20. Nah, TikTok ini kan unik. Kan lo berharap FYP kan? Iyalah. Ya. Cobalah kita misalnya posting dalam satu hari ada 10.000 postingan. Masa iya 10%-nya nggak FYP sih? Oke. Ya logikanya gitu aja. Iya. Dibedah gitu loh. Dikecilin dalam 10.000, ya 1.000 FYP kan lumayan. Itu tadi setiap hari. Nah kita tes kan, kita A/B testing kan. Begitu dites begini, oh kalau FYP segini, kita bisa dapat view segini, oke. Dan kita micro targeting. Artinya gue bikin klasterisasi sih. Kalau non TikTok ya, gue bikin klasterisasi. Klasternya pada waktu ads ya, ada yang pertama ibu-ibu, yang kedua milenial, yang ketiga Gen Z, yang keempat Islami, yang kelima apa ya? Gue lupa, buruh kalau nggak salah. Nah, 5 ini beda-beda, iklannya beda-beda, karena beda-beda. Setelah A/B testing tadi, jadi konten yang sama gue sebar, ternyata responnya beda-beda. Yang paling kena yang mana? Ya tergantung kontennya. Konten karena tadi gue udah bilang ada value, ada 6 atau 7 value. Nah, ternyata value ini lebih cocok buat cluster ini. Isinya apa sih?
boleh teknis lagi nggak? Lebih dalam. Maksudnya isinya yang akhirnya menjadikan sekitar 25-an miliar gitu targetnya tercapai. Apa sih? Simple. Sedih-sedihan, kindness. Nah, salah satu value yang diangkat adalah kedekatan dengan Pak Jokowi. Oh itu. Ya, Karena kita berangkat dari, nah ini belum dibahas tadi. Jadi salah satu strategi kita yang paling utama adalah approval rating. Jadi Pak Jokowi itu kan approval ratingnya 75% ke atas, 75 sampai 83 ya. Nah, di awal, wah gue udah ngomong beberapa bulan sebelum pencoblosan pada waktu Anies keluar dari Perubahan, itu gue ngomong sama Sudirman Said, timnya Anies gitu. Mas, lu ngapain pakai Perubahan? Iris kuping gue, lu nggak lebih dari 25% mas. Enggak Pak, begini. Gue ngomong sama Mas Anies, mas jangan Perubahan mas. Di awal-awal nih, gue udah bilang. Kenapa Anda mau bantu? Ya kan kita teman pada dasarnya juga gitu. Oh, ya makanya yang rakyat nggak tahu kan kalian sebenarnya ngopi-ngopi di belakang. Ya. Anyway lah. Ya. Okay. Oh, tapi sebelum saya resmi bantu Pak Prabowo pada waktu itu kan sudah mulai ada perubahan-perubahan gitu. Saya bilang enggak lah, lu ngapain? Gue bilang. Lah kan oposisi mewakili rakyat. Tapi kan buffernya udah ceilingnya 25%, 75%-nya kan suka. Oh iya ya data tadi ya 75% suka sama Pak Jokowi. Iya. 20 sisanya berarti kan 25%. Iya. Dipaksain untuk dijalanin buat pakai Perubahan. Iya. Dengan harapan kan oposisi itu niatnya kan rakyat pasti suka karena kan rakyat tapi nyatanya datanya suka gitu ya. Gimana ya? Iya. Kompleks banget ya. Justru itu makanya gue bilang Mas Dirman, nih iris kuping gue, lo pasti cuma dapat 25 mas. Lo kenapa? 75% itu orang suka Pak Jokowi. Terus mereka nggak percaya kan? Nggak, gue nggak percaya itu survei bohongan. Lu survei aja. Di survei hasilnya itu nggak berapa? 82. Malah naik. Malah naik. Kaget mereka. Lah, tuh lo lihat tuh. Lebih tinggi. Jadi ya sudah. Kalau buat gue tugas pertama selesai dong. Anies sudah pasti nggak bakalan menang. Dah selesai nih. Wah. Itu gue udah 3 bulan sebelumnya gue udah bilang. Gue ngomong di banyak media. Nah tinggal nih si 75 nih. Kita nggak usah ngomong 82 deh 75. 75 kita bagi 2. Antara Pak Prabowo sama Pak Mas Ganjar. Iya. Nah kita yakin siapa yang dipersepsikan dekat atau paling dekat dengan Pak Pak Jokowi, dia akan menang. Makanya semua konten kita kedekatan. Lihat nggak di jalan-jalan itu ada bikin billboard Jokowi Prabowo. Iya tahu. Itu bagian dari strategi itu. Iya. Iya. Oh kita ngukur juga sih ini by design. Design dong. Oh tapi sementara mungkin kita ngomong Mas Anies gitu. Pak Anies nggak ngambil gara-gara udah terlanjur oposisi ngeset stance-nya. Ya. Nggak mungkin foto bareng sama Pak Jokowi. Nggak mungkin. Wah, karena positioning. Nah, jadi yang dalam branding, ya, ini buat teman-teman UMKM, positioning itu penting. Lu ada di mana? Lu mau ngapain? Ini positioning penting. Setelah tadi data terambil, semuanya udah dilihat, oke, gue mau ngambil ceruk ini nih. Oke. Target marketnya siapa? Kekuatan lu apa? Ya kan? Competitive advantage-nya apa? Market adanya di sini nih, mau gue ambil nih. Ketemu di tengah-tengah aja. Nah, itulah positioning. Irisan itulah bagi gue yang positioning. Nah kayak Pak Prabowo tadi, positioningnya apa? Melanjutkan dan menyempurnakan. Itu positioningnya. Iya, gue kasih tahu Mas Gibran, Mas kita begini, oh ini bagus nih. Jadi gue bikinin gambar ya, diagram lah. Ada jalan lurus, mobil lurus, inilah Indonesia 2045, Indonesia Emas. Mas Anies putar balik, Perubahan kan? Mas Ganjar belok kanan, menyempurnakan menurut dia. Ya udah, kita ke sini. Jadi kita tekan pokoknya menyempurnakan. Jadi gambarnya kayak pada waktu itu nonton bola Indonesia Argentina ya, kalau nggak salah. Pak Prabowo cuma datang. Nah, lo yang ngambil gambar ya. Pak lagi stadium wave gitu. Terus Pak Prabowo panggil begini. Pokoknya cuma nempel berdua aja nonton bola apa. Itu aja kita mainin. Itu ada Menpora juga lagi di situ kan? Ya. Ya. Di satu sisi Mas Ganjar malah nyerang Pak Jokowi terus. Bu Mega nyerang Pak Jokowi. Wah, kita tepuk tangan bukan sedih. Tepuk tangan kita. Artinya kita tinggal nge-boost konten ibu atau siapa yang nyerang Pak Jokowi. Karena kita yakin semakin Pak Jokowi diserang, semakin dia pindah ke Pak Prabowo. Jadi gue gak pernah fitnah. Konten kita gak pernah fitnah. Konten kita malah membantu Bu Mega, membantu Mas Ganjar yang nyerangin Pak Jokowi, gue boost aja.
Nakal juga Anda ya. Loh, nakal kita berbuat baik niatnya. Untuk bantuin kampanye dia. Untuk bantuin dia, untuk kemenangan kita. Oh gitu. Iya Soalnya gue nggak tahu tuh 75%-nya Mas suka gitu. Maksudnya memang likability-nya tinggi gitu loh. Iya. Iya. Datanya. Boleh tahu nggak teknis? Likability tinggi itu karena apa? Maksudnya poinnya. Maaf nih ya, kan ada yang menganggap bahwa ternyata ekonomi juga nggak tumbuh dari di atas 5,5%. Yang kedua, masih banyak pengangguran gitu. Maksudnya likability di mana, Mas? Negara G20, kita tuh nomor 2 yang tertinggi pertumbuhannya. Iya, cuma kan rakyat ngeliat lapangan, Mas. Iya kayak gaji masih kecil di beberapa kota gitu kan. Kemarin sempat kita bahas Jawa Tengah di mana tuh. Ya kan terus juga tapi mungkin sebagian terbesar ya itu mungkin yang merasa gaji kecil atau merasa bahwa tingkat kesulitan susah itu yang 25%-nya mungkin. Selebihnya ya mereka nyaman-nyaman aja tuh. Oh, 25% kan dirasa memang besar ya. Iya, 25% kan besar. 25% dari 280 juta kan gede. Akhirnya itu dimasukin ke data focus group discussion, ya kan? Akhirnya baru dikualitatifkan. Iya. Dikualitatifkan paksa ya dalam tanda kutip ya, quote unquote. Iya. Gue suka nih teknis-teknis begini. Iya, nah berangkat dari situ jadi kita makin yakin. Jadi semakin Pak Jokowi diserang, semakin kita happy. Oke, kalau dibalik, misalnya ternyata datanya 75%-nya adalah nggak suka. Berarti harus oposisi dong ngomong Pak Prabowo. Iya dong, Pak Prabowo nggak akan mendekat ke Pak Jokowi lah. Karena kan base-nya base itu. Jadi magnetnya Pak Jokowi gede. Nah, gue tambahin. Gue juga bantu Golkar kemarin. Jadi gue selain bantu Pak Prabowo, gue juga bantu partai Golkar. Nah, itu diskusi kita, gue bilang sama Pak Erlangga, Pak, Bapak ini kan nggak punya kotel effect. Nggak punya calon presiden, nggak punya apa gitu. Nah kita, terus gimana enaknya nih begini? Pak, kayaknya masih ada nih diskusi nih barengan sama Pak Erlangga. Jadi apa yang paling pas? Kayaknya kotelnya Pak Jokowi bisa kita pakai, Pak. Gimana caranya? Loh, Bapak kan dekat sama Pak Jokowi. Bapak itu orang yang bertanggung jawab ngurusin ekonominya Pak Jokowi. Menko lagi. Menko. 34 jabatan yang terkait sama ekonomi negara ini ada di Pak Erlangga. Klaim aja Pak, kita Pak. Akhirnya positioningnya Golkar adalah Golkar Jokowi. Golkar rumah baru Jokowi. Iya itu nyampe ke gue tuh. Iyalah. Iklannya kita sikat abis-abisan. Positioningnya itu Golkar Jokowi memang muntah tuh. Isunya juga katanya kan Golkar mau dibeli diambil Jokowi. Iya. Emang tujuannya memang itu kedekatan itu yang mau diambil. Supaya karena kita tahu nih, kan Jokowers yang ada di PDIP kan juga banyak. Kan PDIP itu kan basisnya kan cuma 14-17%. Dasarnya ini sebelum 2014. Kemudian naik tinggi, ya kan ada faktor Pak Jokowi kan. Iya, tapi kan yang loyalis ke ibu kan juga banyak gitu. Maksudnya kok bisa pindah gitu loh? Pertanyaan gue gitu, yang loyalis ke ibu itu nggak sampai 3%. Emang iya? Loh iya, kan kita survei. Di Golkar itu memilih karena Pak Jokowi itu 0. Tapi begitu terakhir itu menjadi 4. Pentingnya target audiens, target market. Iya yuk, dong. UMKM bangun yuk. Ayo. Sekelas negara aja begini loh. Kalau kita masih kayak asal jualan foto cepret, yuk di order yuk. Aduh, berat. Basisnya data, bos, semuanya. Jadi berangkat dari situlah kita ngengineer. Nah ini perception engineer kan. Ngengineer pertemuan antara Pak Jokowi jalan sama Pak Erlangga. Kucur berdua. Itu gue minta izin ke Pak Jokowi, izin foto, video, mau dibikinin iklan. Ya beliau nggak keberatan. Kita bikin, kita kan sutradara, tinggal pakai handphone iPhone aja, jadi kelar, taruh begini, rumah baru Pak Jokowi. Apa lagunya siapa tuh? Siapa? Yang terima kasih pulang itu, ada lagu indie lah yang kita pakai gitu. Kita bayar, cuman buat bagian terakhirnya doang tuh 10 detik. Dan Pak Erlangga ngasih input banyak banget. Dan Pak Erlangga emang cerdas ya. Jadi ya, Pak ini kita gini bisa nggak? Gitu bisa nggak? Bisa Pak, kita coba begini. Nah disitulah kita. Terus ada orang bilang, emang berhubungan campaign itu atau maksudnya positioning itu? Pasti kan kerja caleg. Gue bilang, kerja caleg iya. Tapi coba lo lihat. PDIP hilang berapa persen, Golkar naik berapa persen? Berapa kursi? PDIP itu hilangnya kemungkinan 19 kursi. Golkar naiknya 17 kursi. Emang gak ada irisan, bos? Nggak mungkin tidak berhubungan. Nah disitulah main.
Nah, jadi tadi kembali lagi ke Pak Prabowo, sama faktor Pak Jokowi ini dahsyat, Bos. Nah, inilah yang dipakai pendekatan sama teman-teman semua itu. Nah, yang kedua, militer. Ini gimana caranya nih orang ini bisa lebih merakyat gitu kan? Yeah. Nah, kita lagi nyari-nyari gitu. Nah, uniknya konten yang kita sebar yang berhubungan sama Pak Prabowo itu yang engagementnya tinggi, yang ada joget. Yeah. Ini kan tentara. Kok joget gitu? Tentara itu doyan joget. Poco-poco. Oh, setiap ada acara. Ya. Aku pasti tentara joget. Pasti. Jadi memang begitu ada Pak Prabowo joget, konten itu tinggi. Ini belum ada gemoy. Jadi memang dia suka joget. Teddy itu jogetnya bagus loh. Yang ngajarin gue jangan-jangan Teddy. Siap komandan, maaf. Siap salah. Selain gendong perempuan ya. Nah, jadi ya memang itu organik. Pak Prabowo suka apa yang joget Papua atau apa namanya? Iya. Sajojo. Kirain itu gara-gara Anda yang atau mungkin tim yang ngeset. Kok tiba-tiba Nah. joget waktu 2014, 2019 mana ada joget-jogetan gitu. Karena nggak diekspos. Nah, kita banyak konten yang kita gedein tuh lagi joget emang. Nah, terus ini Mata Najwa UGM. Kan ada debat tuh bertiga. Nah, gue nonton dari awal. Mas Anies, Mas Ganjar, baru Pak Prabowo terakhir. Nah, terus diskusi sama Teddy kan, dia bilang, Bang, kayaknya kalau kan aku nonton nih, jadi semua nih Mas Anies gini kirim ke Teddy kan, Teddy melekat kan. Nah, terus gue bilang, Ted nih kayaknya makin Bapak natural asik nih gitu. Terus ya terserah Bapak aja deh mau ngapain gitu kan. Dah. Terus mulai tuh ngomong yang dua orang yang caleg gitu, dia bilang tunggu, kasih aku waktu menjawab gitu kan. Itu pecah sepecah-pecahnya ruangan itu. Wow, Prabowo gemoy. Gue ada ponakan gue ikutan, gue ajak gemoy. Terus gue berpikir, anjir ini kata baru nih, kosakata baru nih gemoy nih gitu kan. Ini belum pernah kedengeran sebelumnya gemoy. Nah, malamnya gue minta anak-anak tim gue, coba lu bikin konten semua yang tadi dengan kata gemoy. Bagus nggak engagementnya? Masih ada buktinya, chat gue masih ada tuh. Perintah ke anak-anak gemoy gitu. Bener, disebarin, wah naik nih. Dan kemudian netizen juga sama, ngeresponnya juga sama. Ada yang influencer ketemu Pak Prabowo gemoy. Terus pada waktu beberapa minggu kemudian nonton konser juga Prabowo gemoy. Bergulirlah itu semua. Oh, itu belum di set tuh udah begitu? Udah. Jadi memang itu bukan kita ujuk-ujuk ngeluarin gemoy, bukan kita enggak enggak lah, organik. Isunya kan begitu. Oh, udah militer so-soan digemoy-gemoyin apa segala macamnya. Sekali lagi, lo jualan ke Padang pakai bahasa apa? Nah, ya ikutin target audiens aja, ngalir aja airnya. Ada kata gemoy, wah ini makanya kita A/B testing kan. Begitu ada A/B testing, masyarakat suka, netizen suka, engagementnya tinggi, kita coba lagi. Nah, kita nggak pernah bikin lagu pakai lagu sendiri. Ada puluhan lagu yang gue pernah dengar tentang Pak Prabowo, even Gus Miftah juga bikin, tapi menurut gue enggak, kita tunggu. Nah, adalah itu muncul tuh, Oke gas, waktu itu pertama TKN kalau nggak salah PAN ya, dan dari PAN itu nyobain tuh, gemuk-gemuk juga sama gitu kan, gemoy udah ada tuh, nyoba begitu, wah lucu juga nih. Terus akhirnya kami TKN bikin tuh flash mob di Sudirman, di SCBD. Why? Kenapa flash mob? Nah, ini menarik nih, udah mulai masuk teknis yang di ranah community nih. Karena pengen lihat dengan melibatkan banyak orang, joget barengan dengan gaya joget mirip-mirip Pak Prabowo, bisa tinggi nggak engagementnya? Kan kita tes, semua harus dites dong, harus A/B testing. Nah, begitu dites, bagus ya, ternyata viral, tinggi. Nah, disitulah yang namanya Bang Simon. Bang Simon ini mantan sesprinya. Bang Simon mantan sesprinya Pak Prabowo, kontak tuh si Richard, dia beli, terus udah dibeli nih rights-nya, ya udah kita bikinin ini sekalian, liriknya versi kita. Nah, terus Bang Simon juga bikin yang si Darboy yang istimewa itu, Jogja Istimewa. Nah, itu ya dengan modal 2 itu, dan mulailah itu viral.
Jadi memang banyak kebetulan-kebetulan yang menguntungkan bagi kita. Nah, di saat ada istilah gemoy, saya nyobain nih. Kayaknya gemoy ini kalau mukanya Pak Prabowo asli nggak asik nih. Nah, mulailah pada waktu itu ada yang pada bikin muka-muka kartun-kartun karakter AI itu kan. Iya, iya. Nah, udah terus kita kontak satu orang yang memang melahirkan AI-nya Pak Prabowo yang paling mirip. Kita ke kantor ada beberapa artis yang ngerjain AI, nggak mirip-mirip. Nah, ini orang nih mirip. Jadi yang satu ini akhirnya kita kerjasama. Nah, dia itulah yang dipakai. Oh, oke. Kartun-kartun itu kenapa? Untuk menyasar ke market Gen Z? Nah, ada dua. Yang pertama adalah tadi 56,4% milenial dan Gen Z. Iya. Nah, yang kedua adalah Pak Prabowo itu kan terlalu militer. Gue ngerasa gue butuh lebih membumikan. Dengan akhirnya kita ketemu dengan kosakata lovable. Oke. Menjadi lovable. Nah, kartun itu membuat Prabowo lebih lovable. Iya kan? Oke. Gemoy. Begitu orang ngeliat tuh kartun, anjir gemoy nih orangnya. Nah, gemes nih, lucu nih. Gemesin. Gitu ya? Gemoy itu kan gemesin. Iya. Iya kan? Ya udah, jadi berangkatnya dari situ sebenarnya. Nah, terus FGD dong. Iya. FGD. Internal. Seru nih. Oke. FGD untuk billboard. Oke. Ternyata yang setuju cuma ada dua, pakai kartun atau pakai foto biasa. Oke. Untuk billboard. Ternyata 100% yang tim Jakarta itu setuju pakai kartun. Oke. Ternyata yang di luar Jakarta 100% tidak setuju. Alasannya? Ya harus proper, harus ini. Akhirnya gue putusin, enggak, kita pakai kartun. Karena luar Jakarta akan ngikut Jakarta. Satu itu, tapi berarti subjektif dong. Sementara kan katanya pemilih ada di luar Jakarta. Ya, ini kan harus gambling. Alasan gue sama Angga pada waktu itu, karena kalau dia kartun, objektif kita untuk menurunkan tercapai. Oke. Yang kedua, akan jadi word of mouth. Orang akan ngevideoin kan, billboard, lucu banget begini. Iya nggak? Di rumah apa segala macam. Oh iya dong. Oh iya. Oh iya. Kita langsung nyebar berapa sih? 100 titik di seluruh Jakarta dulu nyobain. Begitu nyobain, anjrit ini tinggi banget engagementnya. Oh udah gas langsung luar Jakarta. Dan itu melarta ke seluruh ini. Nah kita juga pakai Entune jingle. Jadi selalu iklannya Prabowo, konten-konten itu di belakangnya ada Prabowo Gibran. Tahu. Nah itu kita buat juga di kantor. Karena itu harus nempel ke alam bawah sadar. Tagline ya. Iya dong. Ya. Dari Telkomsel. Iya betul. Nah, Prabowo Gibran. Nah udah itu kita cobain ada 2 apa 3 ini begitu dites ini. Nah yang menarik dengan si kartun tadi, Pak Prabowo bilang, wah oke juga nih ada kartun ini jadi saya nggak perlu syuting. Tapi ya kita udah kadung, orang udah terbiasa, ya udah pakai itu ya terus. Jadi sampai terakhir kita tidak pernah syuting Pak Prabowo. Dahsyat deh. 1 kali pun nggak pernah. Low cost dong. Apa justru lebih mahal kalau AI dan kartun-kartun itu? Animatornya mungkin bayarnya mahal? Orang banyak bilang, oh AI ini kasihan kan merugikan desainer apa. Gue bilang kita nggak full AI juga. Karena gue juga ngelibatin desainer grafis, ilustrator untuk ngerapihin gitu. Iya. Dan cuman sayangnya kalau 3D karakter itu butuh waktu lama. Jadi kalaupun gue bisa ngulang tuh gue akan bikin yang versi lebih bagusnya lagi buat di iklannya. Tapi ya itu masalah perfect nggak perfect aja sih. Orang yang penting tahulah itu begitu niatnya, maksudnya juga begitu. Kalau harga ya relatif lah. Iya. Sampai sini saya paham kenapa Anda dinobatkan sebagai sutradara iklan termahal di Indonesia. Jadi menarik semua. Ya. Jadi sekarang udah terpilih juga. Jadi maksud gue ya udahlah ya, jangan baper-baper lah. Justru di sini kita mengkupas sampai obrolan akhirnya di titik ujung obrolan. Strategi campaign. Jadi buat teman-teman UMKM tadi ya, nomor 1 setelah mapping, lo harus positioning. Begitu positioning, jadi tahu apakah mau tagline-nya kah, slogannya seperti apa gitu kan, baru turunannya ke target audiensnya udah tahu, nah baru program-programnya. Nah disitulah branding itu. Keren. Pertanyaan sih sebenarnya sih di akhir, Anda dibayar berapa, Mas? Ya cukup lah buat hidup. Hidup berapa ribu tahun? Hidup berapa ribu orang. Cukup lah. Oke lah. Oke. Ini kan bukan permasalahan duit lah. Ini Menteri. permasalahan masalah. Kok nggak tertarik tuh? Dapat menteri lah. Masa nggak ada? Gue 2019 kepingin banget jadi menteri.
Kepingin banget. Karena kan gue memang pernah jadi ketua tim Quick Win 5 destinasi super prioritas. Gue pernah di komite ekonomi. Oke. Gue tuh gampang terchallenge. 2018 gue berhenti jadi sutradara karena menurut gue udah gak ada tantangannya. Iya, jadi gue suka tantangan baru. Nah, akhirnya ngurusin pariwisata. Nah, sekarang ya butuh tantangan baru ya kita. Kan ada beritanya. Nah, Kayak aku nggak tahu aja masih. malah nggak. Kan bukan ada beritanya yang waktu 2019 yang awalnya pengen Kemenparekraf. Iya. Itu bener nggak sih klarifikasinya tuh? Akhirnya ujung-ujung udah dipanggil berkali-kali sama Pak Jokowi. Kalau ikutan ratas ngurusin pariwisata sering sama Pak Jokowi dan diusulkan sama Pak Luhut, tapi ya garis tangannya tidak ke situ. Jadi ya. Tapi ntar nih 2024 dapat lah. Gua nggak tahu. Jadi gini, kalau orang nanya ya, lu begini menteri, gue bilang enggak ya. Gue cuma punya 4 target. Gue cuma punya 4 program yang gue titipin ke Mas Gibran. Kan sering diskusi. Yang pertama adalah, Mas, ini masih ada waktu nggak dikit? Masih boleh dong. Ya, sampai gue malah takutnya Anda dipanggil Pak Prabowo aja abis ini. Nggak, gue dipanggil Pak Prabowo, gue nggak bakalan nengok karena nama gue Ipang. Bukan. Ya oke lanjut deh. Jangan seliterally itu. Harfiah itu memang. Iya. Nah jadi, gue kan juga staf susnya Pak Erlangga di Kemenko Perekonomian. Oke. Nah, jadi gue papar dengan semua yang berhubungan sama pertumbuhan ekonomi. Oke. Gue melihat gini, kita mau jadi negara maju, makanya ada namanya OECD, geng negara-negara maju dan tajir, anak menteng lah. Iya. Ini kita anak Depok, mau masuk jadi anak menteng, ya kan? Nah, kita mesti ngelihat nomor 1 adalah pertumbuhan ekonomi. Ini versi simpelnya aja. Ada ruangan kosong, gimana cara neranginnya? Ada 3 cara kalau gue ngelihatnya. Pertama, kasih lampu yang terang banget. Kalau di film ada 18 ribu watt. Ya. Ibaratnya lu nemuin sumber emas baru yang 4-5 kali lebih besar dari Freeport. Otomatis tajir kan daerah itu. Tapi kan nyaris mustahil. Ya kan? Nomor 2 adalah industri-industri dengan naruh 10 lampu ditaruh di situ. Ibaratnya ada industri semikonduktor masuk, industri mobil masuk, rame juga. Tapi kan nyari investor baru nggak gampang. Ini yang gue propose ke Mas Gibran. Mas, ini ada yang ketiga adalah 1000 lilin, Mas. Lo naruh lilin-lilin kecil 1000 atau 2000, terang juga tuh ruangan, Mas. Iya memang. Nah, 1000 itu apa? Ada desa 80.000 di seluruh Indonesia. Oke. Kalau itu desa lo berdayakan jadi desa mandiri, ya ibaratnya desa itu bisa jadi desa berbasis industri, desa berbasis wisata, atau desa berbasis industri kreatif. Target aja 1 tahun 1000 desa mandiri bisa menghidupi begini, masyarakat tuh satu desa tuh 1000 sampai 2000 orang. Nah, kalau 1 tahun ada 1000 desa atau 2000 desa, dalam 5 tahun ada 10.000, itu kan artinya yang berdaya berapa banyak? Banyak itu. Nah, justru efek itu. bola salju tuh. Exactly. Emang lu pernah begitu? Pernah. Zaman gue di Kane, kita ada program di Banjarnegara di Kalimantan Selatan. Itu satu desa basisnya kelapa sawit. Kita ajak investor dari Malaysia, jadi semua tuh diserap. Sawit-sawit itu diambil bikin pabrik, udah. Dengan catatan 5 tahun berikutnya kita buyback sahamnya, jadi supaya si koperasi petani berjalan. Iya. Jadi kan ujung-ujungnya kalau bisa koperasinya yang tumbuh kan? Iya. Oke. Iya. Itu contoh. Terus di Magelang juga ada desa kreatif. Itu desa logo namanya. Ini petani-petani kalau malam bikin logo, Bos. Asik. Emang iya? Iya, ada. Iya, dia jual ke luar negeri. Itu ada. Atau desa stroberi, atau desa, kan banyak. Batok kelapa ekspor. Pisang jantungnya bisa, batangnya bisa, laku semua diekspor. Ngerti gak? Lu ajak Kadin, lu ajak HIPMI jadi bapak angkat, percontohan dibikin 1000. Bisa kan? Iya. Nah, itu gue bilang sama Mas Gibran, Mas, itu mimpi gue, Mas. Pengen kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, mimpi yang lain tuh adalah hal simpel kayak SMK. SMK itu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia, di atas SMA. Jadi output dari SMK tidak sejalan dengan kebutuhannya industri. Jadi nggak match. Diapain, dihapus? Enggak. Diapain? Ada SMK di Kudus, itu dibina dengan baik. Ada SMK 1, basisnya adalah kuliner. Ya sama, dicari pattern yang benar, kurikulumnya dirapihkan. Jadi lulusan SMK ini manfaat. Jadi terserap. Kalau sekarang emang kenapa SMK? Nggak nyambung. Antara lulusannya sama kebutuhan industrinya nggak nyambung.
Karena memang dia ada kejuruan-kejuruan yang Ya ternyata enggak. enggak juga ya? Ya ternyata enggak. Nah itu kalau diseriuskan itu dahsyat. SMK itu banyak. SMK itu 4 sampai 6 juta. Nah, yang ketiga adalah pesantren. Pesantren itu ada 40.000 pesantren di seluruh Indonesia. Terus suruh ngapain santrinya? Santri itu kan cuma belajar akhirat, bos. Heeh. Lu ajarin dunia dong. Yes. Akhirat itu udah inilah template. Iya, memang udah sudah menjadi rukun dari Iya. kita, udah syarat sah. Kenapa harus ditajemin di situ lagi? Memang kita harus kejar akhirat gitu ya. Santri itu harus bisa belajar coding, harus bisa entrepreneur, harus bisa agro, harus bisa pembukuan, harus bisa segala macam. Diajarin. Ada 4 juta, ya. Kalau ngomongin sama lulusan 1 tahun setelah atau 2 tahun setelahnya itu bisa ngomongin 6 sampai 7 juta. Nah, dahsyat. Nah itu pesantren-pesantren itu diinjek tentang tadi knowledge itu. Nah ini obsesi gue. Nah jadi lulusan itu bisa keren, bisa gagah santri-santri ini, nggak cuman hafalin, iya kan? Al-Waqiah pagi-pagi. Oh iya. Itu nggak salah, tapi benar itu udah nempel di kepala. Abis itu ngapain lagi? Iya. Kita pun disuruh ikhtiar, disuruh Iya dong. gerak. Iyalah. Boleh kaya. Nah, jadi gue bilang menteri agama ke depan nggak perlu kiai. Dia paham agama, yes. Tapi dia paham tentang SDM. Dia punya visi yang besar. Dia bisa memanage orang. Dan dia bisa mengeksekusi. Jadi keluar dari situ memang bener-bener dahsyat. Capek lah kalau lo cuma ngomong gitu. Hubungannya apa? Hubungannya bonus demografi. Bonus demografi Indonesia itu periodenya sudah lewat dari 2020 sampai 2038. Sekarang udah 24. 5 tahun lagi 2029, separuh daripada ini. Kalau 5 tahun SDM kita nggak diperbaiki, kita hanya jadi negara orang-orangnya tua dan miskin. Sekali doang terjadi sepanjang sejarah. Jangan sampai kita bagian juga sama kayak negara-negara lain yang gagal. Nah, santri itu penyuplai terbesar juga. Iya kan? Ya. Antara 7 sampai 10 juta itu santri. Nah, belum tadi SMK lagi. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Aku titip ke Mas Gibran. Mas Gibran, pariwisata kita oke lah, gue udah ngurusin 5 destinasi super prioritas. Tapi menurut gue itu terlalu lama. Yang namanya Nusa Dua, ini kan super prioritas ini kan kayak Nusa Dua baru. Ada 5 Nusa Dua baru. Nusa Dua itu butuh waktu 46 tahun, Mas, untuk menjadi sekarang sukses. Kan lama, dan itu infrastruktur. Ya the lowest hanging fruit aja sekarang. Kita ciptakan Greater Jakarta, artinya Jakarta dan Jawa Barat. Pariwisatanya kan banyak. Oke. Joglo Semar, Jawa Tengah. Atau BTS, Bromo Tengger Semeru untuk Jawa Timur plus Bali. Fokus di 4 itu. Kita bisa dahsyat, naik. Lo tau gak, dari sebelum COVID sampai sekarang, itu yang paling tinggi Malaysia. Malaysia udah rebound 116% pariwisatanya. Dia kan kecil, Mas. Ikan pasti fokus titiknya. Kalau kita kan Jakarta sentris, Bali sentris. Lah, ya, terlepas apapun. Malaysia 116%. Thailand. Thailand tuh udah 76% kembali reboundnya. Ya. Singapura 71%, Filipina 70%, dan yang paling Vietnam 70%, Filipina 67%. Gede banget ya. Tahu nggak Indonesia berapa? Berapa? 38. Hancur banget, serius. Kita semakmur, se-wonderful Indonesia, sepesona Indonesia ini segitu datanya. 38%. Hah? Dari 16 juta sebelum COVID sampai sekarang itu 6 juta. Itu penyebabnya apa? Nah, kita lihat penyebabnya apa. Nah, saya baru dapetin data, baru minta kemarin sama, kebetulan saya kenal baik sama teman-teman Angkasa Pura. Nah, saya lihat, saya belum pelajarin, tapi saya pengen lihat trafficnya itu berapa. Kayaknya 60-70% sudah balik. Traffic tuh kan ini kan masalah connectivity. Nah, saya juga lagi kaji Thailand dari mana, kenapa bisa setinggi itu. Dia diuntungkan karena dia ada di mainland kan, di tanah utamanya kan. Otomatis dari Cina masuk, otomatis dari yang mana kebantu lah. Kita kan mesti terbang. Dan terbang zaman sekarang itu kelihatannya bukan panjang, bukan long haul. Jadi cuman 4 jam, 5 jam udah cukup gitu loh.
Mereka nggak mau tuh terbang 10 jam. Nah makanya market sekarang ini banyak dari India, ini banyak sekarang. Nah sekarang kita lihat, kayaknya kalau trafficnya 60% pesawat terbang sudah pulih, lah kok cuma dapat 38? Kemana sisanya? Kesalahannya ada di mana? Di marketingnya kah? Atau di aviationnya ya, jalurnya gitu ya? Iya. Nah itu yang kita mesti lihat. Jadi menurut saya 4 itu tadi, nah 4 ini punya keterkaitan apa? UMKM. Iya. Desa kalau maju, yang naik UMKM lokal juga. Iya kan? SMK kalau maju kan dia kan jadi pengusaha juga, kecil, ya kan? Nyoba tumbuh. Iya kan? Santri UMKM juga. Pariwisata UMKM juga, bungkusannya itu UMKM. Ini nih insya Allah nih, ini yang definisi dari idenya masih Bang. Wow, ini definisi dari ekonomi merata karena emang lewat dari basis-basis yang kecil-kecil ini nih. 1000 lilin, inget nggak? 1000 lilin. Terang juga kan ruangannya. Iya. Jadi kita nggak usah berharap terlalu muluk, ada investasi gede masuk gitu kan. Wah, gue berharap Arab ngasih investasi begini. Sejak kapan Arab ngasih duit gede buat Indonesia? Lo lihat sejarahnya. Iya. Kalau bahasa Pak Erlangga, investasi has no flex. Wah, jadi lo mau dari Cina, mau dari mana terserah, yang penting barangnya ada di Jakarta. Iya, nyatanya ada depan mata ya. Jangan, kita nggak perlu kasih nama jalan, barangnya belum ada. Investasi dari Arab yang namanya mana nih? Tol yang arah Bandung. Ada sarkasnya juga ternyata ya. Itu kan buat ngelabuin biar dia masuk. Kasih jalan dong. Akhirnya invest tuh Timur Tengah. Nyatanya? Jadi ya kita lihat aja, cek aja datanya ada nggak duitnya banyak masuk. Ya kan kita kan harus usaha Mas. Nggak tahu. Sama kekhawatiran saya terakhir nih. Ini ada satu brand yang lagi internet lagi mau rame nih. Apa tuh? Iya, yang saya nggak mau nyebut nama brandnya lah, yang satelit bayar bulanan supaya lu bisa begini. Iya. Ya kan, jalur bintang. Jalur bintang. Ya. Okay. Jadi apa maksudnya nih? Lu tahu nggak kalau itu merata seluruh Indonesia, yang rugi siapa? Ya, kita. Telkom lah. Iya kita, Telkom punya kita. Iya. Iya kok. Gua nggak. Kan katanya kita nggak alergi investasi asing, Mas. Nah, tapi kan ada regulasinya. Semoga regulasinya tidak membunuh Telkom. Oh iya. Ya itu salah satu concern lah. Artinya, itu. Nah makanya mudah-mudahan gue bisa meyakinkan Mas Gibran bisa jalanin gitu nih kita. Saya suka nih ternyata di balik ini semua ada semi oposisi. Maaf ya izin ya. Harus dong. Iya, maksudnya kan biar itu lebih harus baik. Dong. Kan kita kan tahunya kan kalau udah misalnya 01, 02, 03 udah taklid buta tuh apa ya? Udah bukannya begitu aja. Pokoknya gitu. Nah, begitu gue coba gali di sini, enggak dong. Soalnya kan kita kan takutnya begitu, udah jadi ya kita ketindas mulu. Taunya ternyata ada yang dibenahin. Oh ternyata ada visi misi orang mau bantuin itu tuh gara-gara mungkin saya mau bawa pesan subliminal message yang nyampe nih. Iya. Tadi setuju kan? 4 hal tadi itu menjadi kunci banget. Setuju. Udah bagi-bagi aja Anda Kemenparekraf, saya ya Menteri Koperasi UKM. Gimana diatur lah Mas. Gak. Kita di luar aja ngingetin yang lain-lain. Iya. Bahaya kalau terlalu masuk ya. Lebih enak di luar lah. Biar bisa dipakai yang lain juga. Biar bisa bangun siang. Thank you Mas Bang Wahid. Thank you ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita kasih solusi.